Hendaknya orang berbicara benar, hendaknya orang tidak marah, hendaknya orang memberi walaupun sedikit kepada mereka yang membutuhkan. Dengan 3 cara ini, orang dapat pergi ke hadapan para dewa. Dhammapada 17:4. Ucapan buruk adalah ucapan yang disampaikan tidak baik, buruk, ternoda, dan tercela. Kita seringkali mendengarkan kata-kata yang kasar dalam kehidupan sehari-hari, apakah di rumah, di kantor, lingkungan masyarakat, atau di tempat-tempat lainnya. Mereka sering berkata dan berucap kata-kata kotor, kasar, tanpa berpikir terlebih dahulu. Pokoknya kalau tidak suka dengan orang lain, apapun akan keluar dari mulutnya. Sampai-sampai penghuni kebun binatang dibawa-bawa demi melampiaskan kemarahannya. Kita tahu bahwa ucapan yang kasar itu akan membawa akibat bagi dirinya dan orang lain yang diajak bicara. Contoh yang sederhana saja adalah jika kita membentak orang lain, tentu orang itu akan marah dan benci dengan kita. Tetapi sebaliknya, jika kita berucap dengan kata lemah lembut dan sopan kepada orang lain, maka akan menimbulkan kebahagiaan bagi orang tersebut, dan kita pun merasa bahagia dengan orang yang kita ajak bicara. Kata-kata yang kita ucapkan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama dalam berkomunikasi terhadap teman atau orang lain. Kata-kata yang kita ucapkan dengan niat yang baik akan membawa kebahagiaan. Sebaliknya, jika diucapkan dengan kata-kata yang tidak ramah atau kotor dan kasar, sudah barang tentu akan merusak hubungan komunikasi, menimbulkan permusuhan, kebencian, kekecewaan, dendam, dan sakit hati. Kita sering membaca koran, majalah, dan yang lainnya, bahwa ucapan yang tidak baik atau kasar akan membawa akibat penderitaan bagi si pembuatnya. Hal ini pernah terjadi. Ada seorang suami yang tega membunuh istrinya gara-gara ucapan. Ceritanya sebagai berikut. Pada suatu hari sang suami pulang kerja. Kemudian ia meminta diambilkan makanan oleh istrinya. Lalu sang istri menjawab dengan kata-kata yang pedas. Maka terjadilah perang berdarah yang menimbulkan korban jiwa. Sungguh merupakan peristiwa yang tragis sekali. Kasihan kan? Kalau hanya gara-gara urusan sepele saja, sang istri menjadi korban pembunuhan sang suami. Akibatnya bukan saja istri yang menjadi korban meninggal dunia, sang suami pun ikut masuk dalam penjara. Anak-anak pun menjadi terlantar. Kalau sudah begini semuanya ikut menderita, terutama anak-anak yang tidak tahu permasalahannya. Hal serupa juga pernah terjadi pada zaman Sang Buddha, seperti yang terdapat dalam Dhammapada Atthakatha. Dikisahkan bahwa pada masa Buddha Kassapa, terdapat seorang biku bernama Kapila yang sangat terpelajar. Ia memperoleh kemasyhuran dan keberuntungan. Ia menjadi sangat sombong dan memandang rendah biku-biku lain. Bila biku lain menunjukkan keadaannya yang pantas dan apa yang pantas, ia selalu menjawab dengan kata-kata yang kasar dan pedas. Hal ini menandakan bahwa ia tahu lebih banyak daripada biku-biku yang lain. Dengan demikian, lama-kelamaan semua biku yang baik menjauhinya. Pada suatu hari di hari Upasata, ketika para biku mengulang patimokkha, Kapila berbicara melecehkan para biku. Kemudian ia meninggalkan para biku yang berkumpul. Jadi Kapila merupakan tantangan bagi para biku. Berhubung perbuatannya yang jahat,
Setelah kematiannya, ia dilahirkan sebagai ikan emas di sungai Acirawati. Ikan tersebut mempunyai tubuh berwarna keemasan yang sangat indah, tetapi mulutnya berbau busuk. Suatu hari, ikan tersebut ditangkap oleh beberapa nelayan dan membawanya ke hadapan raja, dan kemudian raja membawa ikan tersebut kepada Sang Buddha. Ketika ikan membuka mulutnya, bau busuk sangat menusuk hidung dan menyebar ke sekeliling. Kemudian raja bertanya kepada Sang Bagawa, "Mengapa ikan yang seindah ini memiliki bau busuk?" "Oh Raja, pada masa Buddha Kasapa ada seorang biku yang sangat terpelajar yang mengajarkan dhamma pada yang lainnya. Karena perbuatan baik itu, ia lahir kembali pada kehidupan yang lain. Meskipun sebagai ikan, ia mempunyai tubuh keemasan, tetapi biku itu sangat serakah, sombong, dan memandang rendah orang lain. Karena perbuatan yang buruk, ia dilahirkan di alam neraka, dan sekarang ia menjadi seekor ikan yang indah dengan mulut yang berbau busuk." Dengan dipenuhi perasaan sedih pada saat kematiannya, ikan tersebut dilahirkan kembali di alam neraka untuk menerima akibatnya. Dari cerita ini bisa diambil kesimpulan bahwa ternyata ucapan itu apabila diucapkan dengan kata-kata kasar, melecehkan, atau merendahkan orang lain, nantinya akan membawa akibat bagi kita, menimbulkan kelahiran di alam yang rendah. Untuk itu, kita sebagai umat Buddha, kita harus berbicara yang benar. Sang Buddha pernah menerangkan bahwa bagaimana cara yang baik dan benar dalam berbicara. Dalam petikan Anguttara Nikaya kelompok 5 198 dijelaskan bahwa kata-kata yang diucapkan dengan baik memiliki 5 kanda. Apakah 5 kanda itu? Pertama, ucapan yang tepat waktu. Kedua, ucapan yang benar. Ketiga, ucapan lembut. Keempat, ucapan bertujuan. Kelima, ucapan yang diucapkan dengan pikiran cinta kasih. Inilah 5 tanda ucapan yang baik. Kalau kita ingin berbicara, hendaklah berpikir terlebih dahulu, jangan sampai merugikan orang lain. Untuk itu, marilah kita sebagai umat Buddha, janganlah melakukan perbuatan yang salah melalui ucapan, karena ucapan yang tidak baik akan merugikan kita dan semua makhluk.